aula 3D itu seperti ini. Saya bikin pakai pilar seperti itu dia. Jadi aula di Gunung Padang itu tafsir pilar Al-Qur'annya seperti itu. Bagaimana ceritanya? Nah, saya ingin melihatkan kepada Anda tentang surat yang bersamaan. Ini suratnya sama-sama 54. Kalau dicari, mengapa? Itu ternyata di sini ada tambah 7. Ya. 34 tambah 7, 41. Ini bersamaan, bilangan yang dipakai bersamaan. Mengapa? Karena di sini tambah 7. 52 tambah 7, 59. Ini berurutan. 9, 129 ini 128 berurutan. Tambah 7 juga. Bahkan ini sama, ini ada tambah 3 kali 7. Sehingga ada bilangan 7 di sini. Nah, maka itu saya katakan Al-Quran itu condong tersusun atas 7 kolom dan 10 baris, kemudian terulang. Nah, 10 baris, 7 kolom, 10 baris. Surah Al-Baqarah dimulai dari surah Al-Baqarah, surah kedua, ayatnya 286. Nah, ditulis seperti itu, 286. Kemudian ditambah 7 jadi 9 di kolom pertama itu. Nah, seperti itu. Kita lihatkan saja di kolom pertama ini tambah 7 terus. Itu. Anda bisa lihat itu berurutan tadi. Puluhannya berurutan. Ya. Ini yang 54 tadi. Mutasabihah bersamaan. Berurutan. Bersamaan. Dan surat Nuh itu berada di sudut terakhir. Kemudian berulang. Kemudian berulang dia. Berulang. Jadi kalau ini halaman pertama, lembaran pertama, lembaran kedua itu 6 nolnya naik dia. Naik diganti dengan tambah 7. Seperti itu dia. Jadi 72, 28. 73, disinilah terjadi bentuk pendulum Al-Quran. Gitu. Pendulum Al-Quran. Mengapa 72 berpasangan dengan 286? Selama ini orang tidak tahu ini. Nah, kalau dicepatkan, seperti ini dia. Itu dia kalau dicepatkan. Sehingga yang terlihat itu sebenarnya adalah 28 dan 20. Ternyata ini membawa pesan. Kalau kita lihat ayatnya, di sini bagaimana dikatakan kaifa takfuruna billah. Bagaimana kamu bisa mengkufuri karakter Allah? Di sini disebutkan Allah melihat karakter hamba-hamba. Luar biasa kan? Dengan cerita seperti itu, dia membawa 2 pesan yang paling penting dalam hidup kita. Bagaimana kamu bisa mengkufuri karakter Allah? Padahal dulunya kamu mati. Allah melihat karakter hamba-hambanya. Nah, itu dia tadi 10 dan 7 kolom dan 10 baris. Surat Nuhnya di sudut sana. Nah, dan ini dikatakan alwah terjaga. Al-Quran mengatakan ini alwah terjaga. Al-Quran itu berada di dalam alwah terjaga. Fi lauhim mahfuz, terjaga. Pertanyaannya, bagaimana ia dijaga? Nah, maka itu kita perlu melihat Gunung Padang sebagai pilar, pola logiknya. Nih, jadi pola logiknya dia membuktikan dua saja dia buktikan. Nah, bersifat aksioma, terbukti semuanya. Nah, itu teras 4, batu ujian 1 bersifat aksioma. Kemudian teras 2 bersifat aksioma, ada kursi dan makom. Nah, di sini baru diketahui bahwa teras 2 ini dari 10 bersifat aksioma.
Sehingga teras 1 itu sampai 9 bersifat aksioma. Itu dia. Jadi sampai 9 dia. Nah, bangun X ini sampai dengan 9 itu 22 surat. Sehingga 22 surat ke kiri itu di surat ke-70. Di sini ada penukaran 19, ya, antara 96 dan 114, dan 97 dan 79. Gitu. Jadi dia simetri terhadap 70 dan 9. Bangun X ini, bangun X itu adalah pintu. Nah, kalau kita lihat dari sana, dari dalam, Anda ngerti enggak nanti dia kalau kita patahkan ini, dia akan seperti ini dia. Dia akan seperti itu. Ini dia. Nah, seperti itu dia. Anda lihat 9 dan 70 itu sejajar, searah. Nah, ini yang dikatakan aula 3 dimensi. Aula Gunung Padang. Nah, ternyata saudara, itu adalah 7. Dan ini 10. Itu berarti Allah. Berarti ini Allah. Itu sebab kapal Nabi Nuh dikatakan atas alwah. Nah, selama ini kita nggak ngerti kenapa alwah itu harus masuk di kapal Nabi Nuh. Ini yang macam alwah. Al-Quran dikatakan alwah, kita ketemukan di sini dia. Ya. Nah, kemudian ada ini kan semuanya jadi 70 kan. Nah, ini ada ayat yang mengatakan. Nah, kemudian di dalam silsilah yang panjangnya 70 hasta maka masukkan dia. Nah, luar biasa kan? Ketemu 70 hasta itu. Makanya dikatakan kapal Nuh itu mendarat di Judi. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين. Jadi Judi itu ditandai. Itu Judi itu ditandai. Ini yang saya sebut kapal Nabi Nuh generasi kedua. Nah, itu dia alwah, ada di Gunung Padang. Sehingga kita tahu bahwa Al-Quran itu adalah kromosom. Kalau dia dirusak, kromosomnya akan putus dengan kode 46. Sehingga ini pertanyaannya, ini apa nih? Ini adalah kromosom itu. Nah, ini apa? Coba Anda perhatikan tadi kan, alwah tadi. Nah, dia dijaga oleh 4 nih. 2 di sana, 2 situ. 4. Kenapa 4? Nah, 4 itulah tadi yang burung tadi. Tadi ada kuliah tentang burung 4. Nah, jadi ini adalah ladang TAGC. Nah, ini jalan pembuktian bahwa ladang kebangkitan itu adalah ladang TAGC. Nah, miniaturnya ada di Gunung Padang. Ini dia 70 hasta. Ladang kebangkitan. Ladang TAGC. Nah, ini katakan, ingatlah hari yang dia panggil kamu, maka kamu memperkenankan karakter hamdunya. Itu tadi itu prolog, memperkenankan karakter hamdu tadi itu penggabungan TAGC. Berarti kita kan dipanggil di ladang TAGC.
Itu dia Padang, Gunung Padang. Nah, itu ladang kebangkitan. Kita bangkit seperti pohon tumbuh. Karena THGC ada di situ. Nah, ada cahaya kanan dan depan kita. Nah, miniatur ladang kebangkitan. Dalam Al-Quran istilahnya ajedatsu, ladang kebangkitan. Itu dia, ladang THGC. Nah, sehingga ini 56 ini bersifat aksioma. Bersifat aksioma. Maka itu kalau Anda lihat ini kan, bangun Y ini dia butuh 55. Kita pertukarkan dia. Nah, 55 ini berada di sini. Di teras 5. Jadi 56 ini bersifat aksioma karena 55-nya di teras 5. Nah, di surat ke-56 ayat 7 inilah mengatakan bahwa manusia itu nanti akan menjadi 3 golongan. Ya. Penghuni kanan, penghuni kiri, dan orang-orang yang didahulukan. Sabikun. Nah, jadi orang kanan itu ketika dia bangkit, dia lewat sana. Lewat situ ada pintu. Nanti dia ada benteng Al-Araf. Nah, dia lewat di depan benteng Al-Araf. Sedangkan orang yang didahulukan, dia lewat ke sana. Ke sana dia. Dan dia naik tol langit namanya. Dia didahulukan. Maka itu surga itu dikatakan seluas langit dan bumi. Orang nggak ngerti. Kenapa dibilang seluas langit dan bumi? Karena sabikun itu naik dia. Dia nggak di sebelah kanan. Nah, yang menarik itu kan alat peraganya ada di Gunung Padang. Teras 1 ini kan seperti ini. Kan dipertukarkan tadi ini jadi tinggi sebelah kan dia. Tinggi dia. Ini pintu ke surga. Nah, Anda lihat nih tinggi sebelah Gunung Padang. Menunjukkan surat 96 sana. Nah, itu dia. Tinggi sebelah. Nah, jadi ladang kebangkitan. Miniaturnya ada di Gunung Padang. Nah, itu dia.